Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia, anak-anak hebat semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Nah, adik-adik, coba kalian lihat gambar berikut ini. Apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Adik-adik, anak pada gambar tersebut memiliki sikap kepahlawanan, yaitu berkorban untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, kalian akan banyak belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ayo berdiskusi. Amati gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar tadi, yuk kita jawab pertanyaannya sama-sama. 1. Apa yang mereka lakukan? A. Menjenguk teman yang sakit. B. Menyayangi hewan dan tanaman. C. Membantu orang lain. 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Semua yang dilakukan adalah sikap yang terpuji dan harus dicontoh. 3. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Saling menyayangi makhluk hidup dan menolong sesama. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Ayo membaca. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah aliran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Jiaruteun. Setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. 1.
Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. A. Membangun saluran air dan memberantas perompak. B. Memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. C. Memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. D. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah ikhlas, gigih, dan berani. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Rakyat di kerajaan Tarumanegara juga hidup aman dan sejahtera. 4. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Maka rakyat akan sengsara, kejahatan akan merajalela, dan rakyat tidak bisa hidup dengan tenang. 3. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Raja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena Raja Purnawarman, rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya, karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk menumpas perompak yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Ayo mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Amati gambar ini. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. 1. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? 2. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? 3. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Diskusikan pertanyaan tersebut dengan temanmu untuk mengetahui jawabannya. Cari informasi tentang perjuangan, benda bersejarah, dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Kamu bisa mendiskusikannya dengan teman kelompokmu, membaca buku, atau bertanya kepada gurumu. Tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa memuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah. Di sini saya akan memberi contoh perjuangan yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air.
Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayut terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayut bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Ayo mencoba. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. 2. Cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas, atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari segi samping luar gelas, bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Nah, adik-adik, di sini saya akan mencontohkan 3 macam percobaan. Percobaan yang pertama adalah apakah cahaya dapat menembus benda bening? Nah, di sini coba dilihat. Ternyata benar ya adik-adik, cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan yang kedua adalah apakah cahaya dapat dipantulkan? Saya akan pantulkan cahaya senter pada sebuah cermin. Sekarang kita lihat apakah cahaya itu bisa dipantulkan. Ternyata jawabannya bisa ya adik-adik. Percobaan yang ketiga adalah apakah cahaya dapat dibiaskan? Di sini sudah ada gelas yang terisi air dan akan saya masukkan pensil. Sekarang coba kita lihat. Nah, ternyata cahaya bisa dibiaskan ya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, bisa diambil kesimpulan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat dipantulkan. Kesimpulan, pada hari ini kita sudah mempelajari yang pertama, mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang kedua, mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara rinci dan benar. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara mengukur kemampuan memahami isi bacaan? Yang kedua, sebutkan beberapa karya sastra peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, peristiwa apa yang membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat merambat lurus? Nah, adik-adik,
Tak terasa selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.